hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74 wajib dihafal. Bahkan kata ulama, doa ini makruh dibaca berjamaah karena doa ini anugerahkanlah untukku, pasanganku, anak keturunanku, qurrata a'yun, penyejuk hati hidupku. Kata Ibnu Abbas, hanya akan jadi penyejuk hati kalau anak-anakmu taat kepada Allah. Sekarang apa lambang ketaatan kepada Allah yang paling utama? Lihat Quran yang lain. Nah, inilah beban kita yang sesungguhnya. Quran surat Maryam surat 19 ayat 59. Catat baik-baik ayatnya. Mari jadikan ayat ini tolak ukur apakah nanti anakku jadi beban apa tidak di akhirat. Apa ayatnya? Maryam 59. Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang mengabaikan sholat. Wattaba'us syahawat, maka dia akan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka akhir hidup mereka kesesatan. Pak, agak serius ini Pak. Tidak peduli soal matematika anak, bahasa Inggris anak, bahasa Arab, ada guru les, ada guru ngaji, gampang. Tapi yang bab ini Bapak harus ambil alih. Apa itu? Perhatikan waktu sholat anakmu. Mengabaikan sholat bukan gak sholat Pak. Bapak punya teman kantor bertahun-tahun sekantor dengan Bapak, sudah aja diam aja, karena memang dari kecil mengabaikan sholat. Apa tafsir mengabaikan sholat? Bapak hafal ayatnya, fawailul lil musallin. Padahal nggak ada rapat penting, nggak ada meeting penting yang harus diambil keputusan. Ngobrol, pegang HP.
akimis sholat. Akimis sholat banyak tidak diterima oleh orang-orang yang nggak ngerti bahasa. Mereka ingin menerima perintah sholat seperti perintah puasa. Perintah puasa bagaimana? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Cari sholat, perintah sholat yang pakai kata kutiba susah. Makanya ada orang yang dulunya waras sekarang kayak orang gelok, dokter lagi, dosen lagi. Ya karena dia menentang mana ayat yang menyuruh sholat wajib. Karena cara baca Quran begitu akhirnya. Jelas banget. Nama ayatnya ayat mauquta. Jadi kalau kita di mana-mana itu ada jadwal sholat elektrik, itu produksinya produksi mauquta. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Letterleh kalau kata orang hukum. Letterleh jelas banget. Bahkan kalau puasa pakai kutiba dia lebih kuat daripada kutiba. Lihat ayatnya, innas sholata, sesungguhnya sholat itu karena adalah kitaban, kewajiban, alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah kami tentukan waktu-waktu. Makanya kenapa sholat beda dengan ibadah yang lain? Sholat pakai panggilan, puasa nggak ada panggilan. Puasa nggak ada, hanya sholat yang ada pakai panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda waktu sholat masuk. Makanya di kita ini pegawai di sini ada level. Ada level pegawai sebelum azan dia sudah di baris pertama. Ada pegawai tunggu azan baru dia datang dari kantor, pasti dapat level kedua ketiga. Ada pegawai kita pokoknya kalau nggak masuk bukan pegawai, pasti masuk. Ya, karena sudah komat baru duduk, itu pasti masuk. Nama aslinya Mas Joko, hobinya masuk. Tahu masuk? Mendapati imam sudah sami Allahu liman. Itu masuk fikih namanya. Karena kalau kita mendapati imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka kita ketinggalan satu rakaat. Tapi kalau kita mendapati imam pas dia ruku, kita ruku. Tapi ingat tidak boleh langsung ruku, tidak sah sholat kita. Ada hukum rukun sholat yang harus kita lakukan sebelum kita ruku. Apa namanya? Takbiratul ihram. Kayak orang umroh, dia takbir dulu, ya. Labbaik Allahumma umratan. Kalau sholat, Allahu Akbar. Baru takbir berikutnya, takbir ruku. Kalau Anda datang, imam ruku, Anda langsung ruku, tidak sah sholat Anda. Karena Anda meninggalkan rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Nah ini hati-hati. Ustaz, masa masalah begini bisa jadi beban bagi kita? Bro, masalah anak gak punya pakaian, anak gak punya sepatu baru, bro, gak ditanya-tanya, bro. Tapi kalau anak sholatnya masih bermasalah, coba lihat hari ini si David Bayu itu ya, tapi saya takut sama dia. Dia buang rasa malunya, dia buang rasa terhinanya, dia dampingi putrinya. Oh Allah, kasusnya video asusila. Saya sakit, wah hebat benar. Kalau dia mengendorse produk, pasti produk itu cabut. Dia dampingi putrinya masih berusia 19 tahun. Kenapa? Karena video asusila itu dilakukan oleh pacarnya, disebar karena sakit hati diputusin. Kok usah ngikutin? Saya ngikutin karena saya lihat betapa beratnya sang ayah. Dia jaga anaknya jangan sampai kena video, kena apa. Tapi hari ini rekam digital ente hapus di HP antum, tapi di HP orang nggak bisa dihapus. Kok bisa begitu Ustaz? Rumusnya cuma satu. Adha'us sholat kita baru syahwat. Dia rumusnya mengabaikan sholat pasti ikut syahwat. Mohon maaf saya tidak menuduh. Anak antum kalau azan
Ya segera ke masjid, buka HP-nya, pasti ada video porno. Itu rumusnya Pak. Aqamus shalah, ittaba'us syahwat. Itu dah. Kalau mengabaikan sholat, pasti ikut syahwat. Bapak-bapak, berarti Pak. Tapi inilah tanggung jawab yang harus kita ambil. Maka kemarin kan saya titip pada tanggal 22 Juni. Apa itu? Nih, amalianya, biliknya, jangan ditinggal. Gak mungkin antum gak hafal. Kalau antum gak hafal berarti ente mu'alaf. Akhir Al-Baqarah hafal? Akhir Al-Baqarah hafal? Gak usah dari lillahi ma bisa kepanjangan. La yukallifullahu nafsan laha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Di ayat ini antum stop. Minimal kalau antum nggak hafal semuanya aja dah hafal. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Ketika menyebut kalimat ini, kepala antum sudah nyentuh bantal, sebutin nama anakmu. Ya, wa'fu anna, ya Allah, maafi si kakak. Waghfir lana, ampuni si kakak. Warhamna, rahmatilah ya Allah si kakak. Itu semua masalahnya Allah angkat lagi. Ada hukum langit yang antum tidak boleh robah karena dia takut. Apa hukum langit? Ridho Allah ala ridho walidain, sukhullah ala sukhil walidain. Allah ridho, Allah qabul, Allah mudahkan kalau kamu ridho. Tapi Allah murka, Allah tahan anakmu, Allah biarkan anakmu kalau kamu masih marah, kesal, dongkol, dendam. Makanya dari awal saya bilang, jangan pernah memarahi anakmu. Langit akan ikut marah. Pulang ke rumah itu jadilah ayah yang dirindukan. Oh ayah belum, ayah kamu lapar ayah aku mau ngomong ayah. Alhamdulillah. Antum tuh gak banyak waktu untuk anak. Kita juga punya banyak waktu anak. Kita pulang itu kita udah capek. Tapi minimal sebelum kita tidur, titip ini, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, maafin si kakak. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah, ampuni si kakak. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah, rahmati si kakak. Yang belum punya jodoh, Allah berikan jodohnya. Karirnya belum jelas, Allah berikan kemudahan. Minta. Karena kita yang jadi hari ini itu karena doa orang tua kita. Antum yang jadi di distrik, di dinas manapun, ini semua doa orang tua kita. Dan kalau antum ingin membalas doa orang kita dulu, doakan cucunya, anak kita sendiri. Doa, gak usah marah. Ya, antum di rumah dapat laporan dari si orang rumah, bilang iya, tapi gak usah marah. Panggil mereka, dialog, ngobrol. Kita lihat dalam Quran, gak ada satupun ayat orang tua marah kepada anaknya. Semuanya berdialog, semuanya bertukar pendapat. Marah itu gak ada gunanya. Makanya kita belajar dari presiden kita. Ini presiden terbaik, contoh teladan bagaimana dia menjaga anaknya, bahkan dia menyiapkan